Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan golongan kami dengan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, Allah kendalikan hati kita kepada majelis taklim. Allah condongkan hati kita ke masjid. Allah condongkan hati kita ke sholat berjamaah dan memperbanyak langkah ke masjid, dan itu semua adalah wujud dari tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita pernah atau di kajian kemarin, kalau tidak dulu saya membahas atau kita membahas tentang sholat. Maka hari ini kami lanjutkan kajian kita dengan yang berhubungan dengan sholat atau bergandengan dengan sholat, yaitu tentang infak atau zakat atau sedekah. Insya Allah mudah-mudahan salat kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku melihat sholat. Setelah Allah menurunkan wahyu sholat 5 waktu, maka kemudian malaikat Jibril mengajarkan cara sholat yang benar. Kemudian Rasulullah mengajarkannya kepada para sahabat dan seterusnya. Dan sholat adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan dengan terus memperbaiki sholatnya, memperbaiki kualitas sholat kula panjenengan, insya Allah mudah-mudahan kita terus semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat sehingga kita mendapatkan derajat yang mulia di sisinya. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang pasangannya. Salat itu selalu disandingkan dengan infak. Salat itu di dalam ayat Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang infak yang disandingkan dengan sholat atau zakat. Menawi kula panjenengan melihat mendengar kata langit, biasanya pasangannya bumi. Kemudian kalau kita mendengar kata suami, pasti pasangannya istri. Artinya pasangan itu melengkapi, pasangan itu menyempurnakan. Kalau ada kanan berarti juga ada kiri. Oleh karena itulah sahabat mengatakan bahwa salah satu tegaknya agama itu adalah terwujudnya dua hal ini. Terwujudnya dua hal ini, yaitu antara sholat dengan infak atau zakat.
Maka kalau kita baca Quran, kata sholat selalu disandingkan dengan infak atau zakat. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 177 Allah juga berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakah." Allah menyandingkan sholat dengan zakat atau infak. Ini bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, tetapi ada hikmah yang besar yang dapat kita pelajari atau kita ambil. Hikmah yang dapat kita ambil atau kita pelajari dari ini. Apa hikmahnya, Pak? Monggo sareng-sareng kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mengapa sholat selalu disebut bersama infak? Karena sholat dan infak itu dua pilar utama di dalam Islam. Dua pilar utama di dalam Islam itu adalah sholat dan infak atau zakat. Kalau syahadat itu landasannya, Pak. Landasan atau dasarnya. Jadi syahadat itu dasarnya. Lolan panjenengan ajeng nopo kemawon itu mesti enter landasane. Kalau rumah itu pondasinya. Nah, kalau agama itu landasannya syahadat. Kalau landasannya kuat, insya Allah dua pilar ini akan tegak dengan baik. Akan tegak dengan baik. Bahkan di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-29 atau ayat yang terakhir, Allah mengibaratkan generasi yang baik itu seperti kazar'in, sebuah pohon, kazar'in akhraja syadahu, seperti benih yang tumbuh dan seterusnya. Maka dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa syahadat itu laksana seperti akar, akar yang kuat, akar yang menghujam ke bumi. Syahadat itu. Kemudian batangnya yang kuat adalah dua pilar itu, yaitu sholat dan infak. Sholat dan infak. Ini dua pilar utama. Maka ayat tentang sholat itu disandingkan dengan infak. Kalau tidak keliru ada 27 ayat yang memberikan petunjuk bahwa ketika Allah berfirman menyinggung kata sholat itu disandingkan dengan kata infak atau zakat. Nanti keturunannya juga ada sedekah dan seterusnya. Jadi hikmahnya yang pertama adalah sholat dan infak ini adalah dua pilar utama di dalam Islam. Sholat itu bukti hubungannya dengan Allah, atau yang disebut dengan hablum minallah, dan infak itu bukti hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minas. Ketika seorang hamba itu baik hubungannya dengan Allah, maka baik juga dengan sesama manusia. Ketika hubungan dengan Allah baik, dengan sesama manusia baik, insya Allah ulangan panjenengan akan menemukan keimanan sejati atau menegakkan agama ini. Jadi hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama manusia baik. Oleh karena itu sholat sering disandingkan ini dengan infak. Seorang mukmin tidak akan sempurna jika hanya rajin sholat tetapi tidak membantu sesamanya. Ini bukti bahwa lolan panjenengan menegakkan agama dengan benar. Kemudian yang kedua, yang nopo sholat selalu disandingkan atau sholat selalu bersandingkan dengan infak atau zakat, menunjukkan keseimbangan antara ruh dengan amal. Sholat itu menanamkan ketundukan batin, sedangkan infak itu menanamkan keikhlasan atau kepedulian yang nyata.
Allah ingin, subhanallah, Allah alam, Allah ingin seorang mukmin itu tidak hanya baik di sajadahnya, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah orang-orang yang sholat, celaka orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan atau menafkahkan hartanya atau menginfakkan hartanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbahagialah sampai detik ini jika kula panjenengan pun menyempurnakan dua pilar ini. Yang satu, menyempurnakan sholat kita. Yang kedua, menyempurnakan hubungan baik dengan sesama manusia, atau halnya yang disebut dengan infak atau sedekah atau sedekah. Kemudian yang selanjutnya, sholat selalu disandingkan dengan apa? Infak. Itu sholat mendidik rohani, infak mendidik sosial. Jadi kalau panjenengan dididik akan memiliki jiwa atau hati yang baik, kemudian juga memiliki jiwa sosial yang baik juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Orang yang benar sholatnya akan terdorong untuk berinfak, untuk saling menolong satu dengan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu sekali lagi bahwa antara sholat dengan infak adalah dua pilar yang sangat utama di dalam kehidupan beragama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beliau, Allah menggandengkan antara sholat dengan infak karena keduanya adalah bukti keimanan yang nyata. Bukti keimanan yang nyata. Orang yang beriman yang nyata yang sesungguhnya, ketika dia mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah, dengan sholatnya baik, pun juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia dengan infak atau sedekah atau zakat. Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang mendirikan sholat tapi menahan hartanya dari zakat, infak atau sedekah, maka dia belum menegakkan agamanya secara sempurna. Belum menegakkan agamanya secara sempurna. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, ibadah itu memiliki dua sayap. Ibadah itu memiliki dua sayap. Dua sayap itu yang akan mengantarkan ridho kita kepada Allah. Sayap yang pertama adalah sholat, dan sayap yang kedua adalah infak atau zakat. Jadi antara infak dengan zakat itu, antara sholat dengan infak itu dua sayap yang akan melambungkan turunan panjenengan sampai mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah jamaah yang dirahmati Allah, monggo kula panjenengan sareng-sareng untuk menyempurnakan agama ini, menyempurnakan bukti keimanan kula panjenengan dengan mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya dan mensedekahkan harta yang kula panjenengan miliki, atau kula panjenengan infakkan. Dalam sejarahnya infak itu awalnya disunahkan, awalnya hanya sukarela, kemudian setelah itu diwajibkan. Ini menunjukkan pentingnya infak atau saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Jadi awalnya infak itu hanya anjuran. Di kota Mekah, beliau Rasulullah SAW selama di kota Mekah, infak itu hanya anjuran, belum diwajibkan. Baru setelah di Madinah kemudian baru diwajibkan. Nah, infak yang diwajibkan itu yang disebut dengan zakat. Itu yang disebut dengan zakat. Dan zakat itu ada dua, zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian
Yang lain yang disunahkan atau sukarela adalah infak, sedekah atau sedekah atau yang lain hadiah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, berbicara tentang infak atau sedekah yang sunnah berarti ini. Kalau yang wajib tadi namanya apa? Zakat. Namanya zakat. Dan ini mungkin kemarin sudah kita bahas ya, tentang zakat. Mungkin tersekemutan Bapak Ibu semuanya. Zakat itu ada dua nih. Menunaikan dari sampun. Yang pertama zakat mal dan yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah setiap Ramadan sudah kita tunaikan Pak, sebesar apa? 2,5 kilogram makanan pokok. Kalau di sini berapa Pak? 2,5. Karena ukurannya itu genggaman Pak. Itu apa? Gegem gitu. Ketika digegem gegeman pulau kali gegeman itu kan betul gitu. Tidak ditimbang gitu. Jadi maka ada yang perbedaannya mungkin ada yang 2,7, ada yang 3,1 dan seterusnya. Itu zakat fitrah atau zakat mal. Zakat fitrah. Kemudian zakat mal itu dibayarkan 1 tahun sekali. Zakat mal itu zakat harta benda. Kalau panjenengan ada harta benda yang sudah memenuhi nama nisab atau sudah memenuhi kewajiban, maka monggo jenengan berhak atau wajib untuk mengeluarkan zakat. Insya Allah jenengan tunaikan nanti insya Allah sebagai wujud bukti keimanan kulolan panjenengan, bukti kulolan panjenengan menyempurnakan tegaknya agama. Tapi kalau belum memenuhi syarat, boten sah bayar zakat mal. Zakat mal. Kalau ini pun kita bahas zakat mal, atau mungkin di kajian-kajian di bulan panjenengan sering mendengarnya Pak. Zakat mal itu syaratnya ada 3 Pak. Syaratnya 3. 1, itu sudah memenuhi ukurannya. Ukuran itu nisab dengan gada harta. Tapi kalau belum memenuhi ukuran itu belum wajib zakat. Ukurannya itu 85 gram emas seharga itu, atau 93,6 gram emas kalau 22 karat Pak. Itu harta Pak. Jadi jenengan gada harta di rumah yang ada di rumah itu sebesar seharga emas 85 gram. 1 gram pinten? 1 juta misalnya. Berarti jenengan yang beliau gada duit 85 juta. Niku wajib zakat. Tetapi secara ukuran Pak, nek kulolan panjenengan dereng sudah cukup ukurannya ini, apakah sudah wajib zakat? Belum Pak. Kalau belum dimiliki 1 tahun. Jenengan memilikinya harus 1 tahun. Jenengan gada 100 juta, tapi kok belum 1 tahun, baru 11 bulan, belum wajib zakat. Ukurannya harus 1 tahun. Yang ketiga, dimiliki sempurna Pak. Bukan gajian, bukan pinjaman, bukan yang lain. Uang itu atau harta itu miliknya sempurna. Itu kalau diuangkan. Itu gambaran umumnya seperti itu. Monggo nanti diperdalam di zakat mal. Kalau ada yang kurang pas nanti mohon diluruskan. Itu zakat mal. Jadi zakat fitrah dan zakat mal itu kewajiban bagi kulolan panjenengan sedaya. Nah yang lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada infak, ada sedekah. Ada infak dan ada sedekah. Kulolan panjenengan tersekemutan Pak tentang doanya malaikat juga Pak. Yang kan benar-benar setiap pagi malaikat berdoa setiap pagi atau diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala ma min yawmin yusbihu ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqul, tidaklah seorang hamba melewati pagi hari kecuali akan turun 2 malaikat. Salah satunya berkata, ahaduhuma, salah satunya berdoa, Allahumma aqdi mumfiqan ghalafan,
Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak di pagi ini. Dan yang lainnya berkata, wa yaqulul akhar, yang lainnya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang yang menahan atau tidak mau bersedekah atau tidak mau infak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini mengajarkan kelolaan panjenengan untuk senantiasa bersedekah. Bersedekah karena salah satunya adalah bukti kesempurnaan agama kelolaan panjenengan sedaya. Bukti keimanan kelolaan panjenengan sedaya, baik tadi zakat, infak maupun sedekah. Dan setiap pagi hari kelolaan panjenengan didatangi dua malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah ganti orang yang berinfak atau sedekah. Dan yang satunya berdoa, Allahumma a'timus mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan sedekah. Ini makna dari kelolaan panjenengan dianjurkan untuk bersedekah agar kelolaan panjenengan selain menyempurnakan agama, menyempurnakan keimanan, kelolaan panjenengan juga mendapatkan doa malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah yang paling utama itu cuma tersebut. Sedekah yang paling utama. Insya Allah kelolaan panjenengan sudah memahami sedekah. Tetapi sedekah tidak hanya berupa uang saja, Pak. Sedekah atau infak itu bisa berupa apa saja. Bahkan kata-kata yang baik itu termasuk sedekah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 263, di sana dijelaskan, Pak, perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyinggung perasaan orang yang disedekahi atau diberiin infak. Terus infak atau sedekah itu tidak hanya berupa uang saja, tetapi apapun, bisa makanan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah yang paling utama itu dumateng sinten, Pak? Dumateng kalau keluarga sendiri itu lebih utama, Pak. Berarti kelolaan panjenengan tiap pagi insya Allah sudah bersedekah gitu, insya Allah. Jadi mungkin ada yang memberikan infak di masjid, ada yang memberikan makanan di dalam keluarga dan seterusnya. Monggo kita sarang-sarang baca satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinar, satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu. Kata Rasulullah SAW, aqdaruha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Itu yang paling besar pahalanya atau yang paling mulia adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Jadi satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu keluarkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, itu yang lebih besar pahalanya adalah untuk keluarga. Jadi nafkahi keluargamu terlebih dahulu, karena di sana ada hak yang utama. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, di sana juga dijelaskan, Pak, laisal birru an tuwallu wujuhakum, Pak, tentang kebaikan, Mas, atau sedekah itu yang pertama adalah keluarga. Berarti kalau kelolaan panjenengan ingin mendapatkan doa malaikat, insya Allah setiap pagi malaikat turun, Pak. Yang namanya pagi, kalau ini sampun dibahas, pagi itu ditandai dengan terbitnya fajar atau adzan subuh. Maka sebelum adzan subuh misalnya, atau pas adzan subuh bangun bersama-sama istri dan atau pasangan suami istri pergi ke masjid, Pak.
memberikan nafkah, memberikan sedekah. Atau sesudah pulang dari masjid memberikan sedekah suami kepada istri atau keluarga. Karena kewajiban suami adalah menafkahi istri atau menafkahi keluarganya, termasuk istri. Dan menafkahi keluarga itu juga termasuk sedekah kalau diniatkan dengan baik. Berarti saya ngejeki kopi esok itu saya benar istri atau suami? Tidak, Pak. Tadi kan suami menafkahi istri, Pak. Berarti saya ngejeki teh ini suami atau istri, Pak? Cinta dulu. Suami atau istri? Nek sing ngekeke teh niku istri berarti mboten masuk niki mau. Gini mboten. Tugasnya itu yang menafkahi suami atau istri? Suami, Pak. Berarti sing ngekeke kopi sinten? Suami. Cuma istri terus musyawarah, Pak. Mboten sah, Pak. Demi Allah pun paringi kula. Mboten mawon gitu, Pak. Sing blonjo nek esuk sinten, Pak? Suami atau istri? Ibu-ibu nek belanja sinten Bu? Istri nomor suami? Istri. Seharusnya suami nomor istri? Dari kertas. Ibu koneten griya, Pak. Bu, sesuk masak nopo? Begini pun musyawarah, Pak. Anu Pak sayur asem ya. Sesuk cepat anu belanja tak belanja tulisan. Nasi belanja Bapak. Nah, ketika memberikan sayur asem kepada istri, niku didoakan malaikat, Pak. Masya Allah. Doanya bagaimana? Allahumma doa. Doanya bagaimana? Allah akan itu. Allahumma aqzimu fiqan khalafan. Ya Allah, lipat gandakan, Pak. Ganti yang lebih baik, Pak. Masya Allah. Mana betul diganti-ganti sih boleh tunjukin terus, Pak. Itu betul. Ya, kalau Pak jadi bapak-bapak belajar bahasa itu seneng Pak nama itu. Masya Allah, ini suami yang solehah, ya. Suami yang soleh, Pak. Suami soleh, ya, suami soleh, Pak. Udah cekkan istrinya yang tergriyo, resek-resek, gitu, Pak, dan seterusnya. Ini pun, apa Pak? Pun sampun mateng, sing menginjakan, sinten istri. Kira-kira manusia mau bantu teman ini. Terus ya, kalau yang memberi nafkah, kita mau suami. Maka Bapak Ibu, Masya Allah, sedekah, ya, orang yang sedekah di pagi hari itu akan didoakan malaikat. Maka monggo sedekah itu kata ulama buat namung harta atau uang. Sedekah pada keluarga itu adalah prioritas utama dan tidak hanya sekedar uang. Kebaikan apapun, perkataan misalnya ya Pak, perkataan yang baik, kemudian nasihat yang baik itu juga termasuk sedekah. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata. Sedekah yang diiringi dengan kata-kata. Surat Al-Baqarah ayat 263. Oleh karena itu juga punten bapak-bapak nek maringi sedekah kalian ibu-ibu boten sah diparingi kata-kata sing boten sae. Boten Ibu. Dengan nek diparingi sedekah bapak-bapak niku sok bapake ngendika sing boten sae boten Bu. Misale ngenten dengan maringi sedekah sebulan 200.000 atau sebulan 200.000 lah. 2 juta ngoten nggih. Sebulan 2 juta diparingi Ibu, alhamdulillah niki enten rezeki. Alhamdulillah. Muga-muga berkah ya Bu, ya Pak, padha-padha. Amin. Nah niku sing sae ngoten. Nggih. Nek nek diparingi kata-kata sing mboten sae niku nggih mboten sae, Pak. Contohnya ya Bu, napa Pak? Bu, nafkahku nggih aja diteke jajan bae ngono ya. Nah niku nggih mboten terus diparingke ngoten mawon.
Mboten sah diparingi napa? Kata-kata yang tidak baik. Dan contoh yang lain, ibu-ibu memberi uang saku putrane, ampun dibarengi karena kata-kata sing mboten saya juga. Karena apa? Kata-kata yang tidak baik itu akan mengurangi pahala, akan mengurangi keberkahan dari apa yang kita berikan. Jenengan seperti pengemis, walaupun pengemis itu kalau memang betul-betul tidak meminta, itu tidak boleh, nggak boleh meminta-minta. Ya, Kanjeng Nabi melarang orang yang minta-minta. Ya. Jadi dulu ada laki-laki ya yang minta-minta, Nabi menyuruhnya untuk pergi ke hutan, kemudian mencari kayu bakar, didol ning pasar lu apik tinimbang kowe jaluk-jaluk. Apa meminta? Minta. Ya. Lalu panjenengan nek paringi pengemis, nek turun paringi nggih paringi ngoten mawon. Mboten sah diiringi dengan kata-kata. Misalnya, cinta berjaluk kan baik, berasa ngemis, ngoten nggih. Wong kuat ngoten lho. Nah niku nggih mboten sah. Nek jenengan niat memang paringi ngoten mawon. Nek jenengan mboten niat, mboten sah paringi. Nek biasanya sing muring-muring sinten, Pak? Pengemis ya, Pak. Nggih. Wong ketok yo main makro-makro kok ora ngekeki ngoten. Niku sing muring-muring dinten pengemis ya, Pak. Nggih niku mboten enten hukume. Nek sing muring-muring pengemis gitu, Pak. Nek sing muring-muring sing menehi hukume mboten sae niku. Nggih. Enten pundi jamaah Nurul Huda kalau ini kira saya enten sing nyuwun teng rumah, Pak. Nek mboten diparingi muring-muring. Gitu. Tau marah-marah, Pak. Nah niki nggih mboten saya. Sedekah kepada keluarga itu prioritas utama, Pak. Terus monggo dipun kata-katai sedekah kepada keluarga, nek sampun nanti kepada yang lain. Supun nek seimbang. Allah memberi dua pahala bagi orang yang menafkahi keluarganya, Pak. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga. Hadis yang lain, Pak, dari riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul dinar dinarun yunfiquhu ar-rajula ala ahlihi." Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang untuk keluarganya, Pak. Terus nafkah terbaik itu untuk keluarganya, Pak. Terus monggo dinafkahi keluarganya sampai keluarganya bahagia. Bahagia. Nek sampun monggo dibahagiakan yang lain. Dibahagiakan yang lain. Terus nafkah yang paling utama itu adalah menafkahi keluarga, dapat dua pahala. Kalau betul-betul diniatkan dengan baik, satu pahala sedekah, dua pahala tanggung jawab untuk menafkahi. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang lain dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidaklah menafkahkan suatu nafkah dengan mengharap pada Allah kecuali engkau akan diberi pahala karenanya. Bahkan pahala itu berlaku juga untuk sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrinya, ke mulut istrinya. Jadi menyuapi istri itu termasuk sedekah dan mendapatkan dua pahala, pahala sedekah dan pahala menafkahi. Gimana, Pak? Saya menyuapi istri pun dangu betul. Napa sering mau ke suap-suapan, Pak? Dan terus nek sakit, napa terus saya menyuapi betul? Napa nek gun ngantenan kok, Pak? Ngantenan kok nggih, sendok-sendokan ngoten iki. Jadi bapak-bapak nek esuk sak durunge subuh buka gitu, Pak. Terus menyuapi istri, setelah itu menyuapi diri sendiri. Betul ya, Pak? Kita romantis ya, Pak. Nah, dapat pahala, Pak. Ibu-ibu pripun? Pun dangu boten disuapi bapak-bapak. Oh, nggih, masyaallah. Sing banter dhewe niku ketok suwi banget pun. Nggih,
nek saged bareng ngaji niki mungkin terus mungkin dahar malam suap-suapan nggih Pak. Ya mungkin kan jiwa anaknya nggih. Terus pahalanya kali ageng. Hadis yang lain Pak dari sahabat Ibnu Mas'ud Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang laki-laki menafkahkan hartanya untuk keluarganya dengan mengharap Allah, maka Allah berikan pahala sedekah. Jadi pahala ini kali sedekah kali pahala apa? Menafkahi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna sedekah itu sebagaimana yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yurbil shadaqah. Allah itu akan menyuburkan sedekah. Barang siapa yang membiasakan bersedekah, maka Allah berjanji akan menyuburkan sedekah. Allah menumbuhkan orang yang sedekah, menambahnya, melipat gandakannya, kemudian menumbuhkan pahalanya yang besar. Terus Islam itu bisa berkembang dengan adanya infak, sedekah, zakat dan sedekah. Bukan sebaliknya, sistem keuangan sekarang ini itu mereka menghilangkan itu. Kalau di dalam Islam itu ada badan yang menanggung keuangan perekonomian umat, namanya apa? Baitul Mal. Nah, Baitul Mal itu menampung zakat, infak, sedekah, ini Pak. Ditampung di situ, kemudian untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka perekonomian Islam dulu luar biasa berkembang. Beda dengan sekarang Pak. Ada sistem perekonomian perbankan, gitu Pak. Yang itu ketot-ketot atau pajak ya Pak. Itu menguntungkan atau merugikan? Itu tidak menguntungkan, banyak merugikan sebetulnya. Dan itu sistem bukan dari Islam. Islam itu tadi Pak, sing kaya nanti zakat, sing boten kaya diberi anjuran untuk infak atau sedekah, dikumpulkan di Baitul Mal, menggeseng butuh gesinten nanti diberikan. Boten maksudnya sing butuhnya gitu mas mobil loh gitu. Maksudnya dia membantu orang-orang yang membutuhkan. Saya pernah dicurhati Pak, orang yang mau memeriksakan orang tuanya, itu sampai orang tuanya nangis Pak. Saya mendengarnya dari istri saya, ya Pak, mendengarnya dia nangis. Tapi itu buatan sakit meriksake. Saya ini neng Solo itu bayarnya wis 700, durung suntik kan di duit. Terus pulau beritahu Pak, ada ambulan gratis. Dengan yang turun rumah-rumah yang ambulan itu, dengan mungkin di sana BPJS gratis, ya, buatan bayar. Tapi mobilnya pun kilau, buatan bayar. Terus mengapunten hal-hal semacam itu diperhatikan oleh umat Islam agar bisa saling membantu satu dengan yang lain. Ya, selain tadi memenuhi kebutuhan keluarga, keluarga manjel juga memenuhi kebutuhan sesama umatnya. Nah, mudah-mudahan Masjid At-Taqwa bisa menjadi pelopor untuk membantu kepedulian umat. Boleh tenang bulan dari sayuto lah, pun sakit Pak. Sakit ya Pak. Ambulan itu pinter juta Pak. Puluh menang sama. Pun disiapkan mungkin tinggi antar jemput atau Pak. Tahun ini mudah-mudahan tak turunnya poso pun gak ada ambulan. Terus mungkin tinggi kegiatan umat. Cuma kadang-kadang saya ngorong gelem Pak itu Paknya ambulan. Peti di rasanya. Mungkin ambulannya sing enek boleh dicopot nih Pak. Mungkin sing sakit betul-betul yang sakit dicopot. Yang diganti mobil apa? Nah, betul Pak. Nurul Huda sampun gadah. Kalau ini pun yang bersepindah di bentuk stasiun Solo Pak. Ternyata mobilnya api. Ini buatan sampingin tempat ambulan itu.
sakit dan sehat sekali. Mungkin sakit, pokoknya kebutuhan umat. Insya Allah itu bentuk dari kepedulian terhadap sesama yang dibangun bersama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedekah itu sebab bagi pertumbuhan dan keberkahan. Jadi semoga dimakmurkan sedekah semampunya, dan tadi sebaik-baik sedekah adalah sedekah jumatan keluarga. Nah, mudah-mudahan kula panjenengan bisa melaksanakan amalan yang baik ini. Kalau kita sudah mendahului bahwa dua pilar dalam agama adalah sholat dan sedekah atau infak. Jadi semoga mudah-mudahan kula panjenengan bisa menyempurnakan dua pilar itu, sehingga kata Imam Al-Ghazali, koyo duwe sayap loro, Pak. Nah, sayap loro ini dimaksimalkan, kita bisa terbang mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga hablum minallah disempurnakan, hablum minanas juga disempurnakan. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berikan petunjuk kita untuk selalu menjadi hambanya yang paling bertakwa, insyaallah. Maka yang maha punten subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.